Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang hidup di dunia. Insya Allah nanti suatu saat pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang gak ada satu orang pun yang tidak meninggal. Dan kita menunggu giliran. Suatu saat kita akan meninggal dunia. Meninggal itu mudah, meninggal itu gampang. Yang susah itu bagaimana caranya pertanggungjawaban kita semasa kita masih hidup di dunia. Ini yang susah. Nanti kita akan ditanya sewaktu hidup, umurmu dihabiskan untuk apa? Hartamu dari mana engkau mengambilnya? Dan untuk apa engkau membelanjakannya? Pakaianmu dari mana? Halal atau haram? Ini yang susah nanti ketika kita meninggal dunia. Pertanggungjawabannya setelah kita meninggal. Pertanggungjawaban. Semua orang meninggal, termasuk diri kita meninggal. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, semuanya meninggal. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini yang susah, ini yang berat. Makanya mumpung kita masih hidup, baik-baik hidup di dunia, baik-baik hidup di dunia. Karena nanti setelah meninggal kita ada tempat baru, itu namanya surga dan neraka. Dunia ini cuma sebentar. Dunia. Makanya hati-hati, hidup di dunia itu harus hati-hati, pelan-pelan, sabar. Nah, ada permasalahan yang penting sewaktu kita hidup di dunia yang sekarang ini kita lakukan. Ada yang penting sekali. Kalau kita tahu ilmunya, enteng. Kalau kita nggak tahu ilmunya, hidup ini nggak beraturan semau-maunya. Padahal hidup ini ada yang ngatur. Hidup ini nggak sendiri-sendiri. Hidup ini ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Melalui apa? Melalui Al-Quran diatur hidup kita supaya benar, supaya bagus, supaya mudah, supaya enteng. Al-Quran itu panduan untuk hidup, panduan. Setelah Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah itu sunnah, prakteknya oleh Rasulullah. Al-Quran itu panduan, sunnah itu praktek yang udah dikerjain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hidup kita benar, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Paham ya? Supaya kita selamat. Allah enggak memberatkan kita tentang aturan-aturan Allah. Enggak memberatkan dalam Al-Quran. Aku tidak memberatkanmu dengan aturan-aturan yang aku buat.
aturan-aturan itu Allah buat supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran, makanya dibaca. Al-Quran dibaca. Kita dikasih makan setiap hari sama Allah, dikasih minum setiap hari sama Allah, dikasih duit setiap hari sama Allah, dikasih kesehatan setiap hari sama Allah, mata dikasih melihat, kuping dikasih pendengaran, lidah, mulut bisa berucap alhamdulillah. Itu kenikmatan dunia. Di antara nikmat-nikmat dunia yang berupa makanan, minuman, buah-buahan, rizki, ada nikmat yang paling penting. Nikmat yang paling penting yang Allah beri untuk kita. Apa itu? Nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini lebih tinggi dari sekedar nikmat rezeki, nikmat kita punya duit banyak, nikmat apa? Nikmat dikasih makan setiap hari sama Allah, nikmat kesehatan. Nah, nikmat Islam ini nikmat yang paling penting. Nikmat yang paling penting, nikmat yang paling tinggi dari nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia. Nikmat apa tadi? Nikmat iman dan nikmat Islam. Enggak semuanya Allah kasih, enggak semuanya Allah beri nikmat iman dan Islam, enggak semuanya. Berapa miliar makhluk di muka bumi ini? Berapa miliar? Dan berapa banyak orang yang diberi nikmat Islam dan keimanan? Berapa orang? Enggak semuanya. Dan kita ini bersyukur, kita dikasih Islam, dikasih iman sama Allah. Bersyukur karena nanti berhubungan dengan surga dan neraka setelah kita meninggal. Berhubungan dengan itu Islam itu berhubungan dengan surga dan neraka. Seperti misalkan contoh agama Kristen gitu. Contoh agama Kristen nggak bakal masuk surga. Orang selain Islam nggak bakalan masuk surga, nggak dikasih surga sama Allah. Kenapa nggak dikasih surga? Kenapa nggak dikasih surga? Karena misalkan orang Kristen minta surga sama siapa? Sama Yesus. Sama Yesus. Setelah meninggal, Yesus, mana surganya? Kata Yesus, saya nggak punya surga. Saya nggak punya surga. Yang punya surga Allah. Sama seperti misalkan orang Buddha minta surga sama siapa? Sama Budanya. Buddha nggak punya surga. Satu-satunya yang punya surga itu Allah. Makanya penting nikmat iman dan Islam ini penting. Kita nggak minta Islam loh tadinya. Siapa yang pas pertama lahir ke dunia langsung dia tunjuk tangan, ya Allah, saya lahirkan di keluarga Islam. Siapa? Nggak ada. Kita dikasih Islam ini, dikasih sama Allah. Kita nggak minta, kita dikasih Islam sama Allah. Ya kan? Untung kita nggak ngerti Islam tadinya kita nggak ngerti Islam. Allah kasih Islam, Allah kasih iman, keyakinan kepada Allah. Itu penting nikmat Islam itu. Gak semua orang dikasih Islam sama Allah, dan kita bersyukur kita tinggal di lingkungan keluarga Islam, teman-teman kita Islam. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya
Islam, terlepas itu dari Islamnya yang bagaimana, tapi udah untung kita Islam, untung kita punya Islam, udah dijaga Islam kita, dijaga, bila perlu ditingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Ternyata masih ada nikmat yang melebihi dari kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Ternyata masih ada yang lebih tinggi dari itu. Apa yang lebih tinggi dari kita? Dikasih iman, dikasih Islam. Ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi dari kita sekedar berislam. Yang lebih tinggi ialah kita diperkenalkan sama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu lebih tinggi lagi. Dan gak semua orang juga dikasih pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Gak semua orang. Berapa banyak orang yang Islam? Banyak. Dan berapa banyak orang yang gak sholat Jumat? Coba aja perhatian, berapa banyak Islam itu, tapi dia gak sholat Jumat. Banyak. Makanya kita raih Al-Quran dan Sunnah. Itu kenikmatan dari Allah, dan kita minta diperkenalkan sama Allah Al-Quran, minta diperkenalkan sama Allah Sunnah. Karena apa? Karena melalui Al-Quran kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal penguasa langit dan bumi. Kita diperkenalkan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan kita melalui Al-Quran, dan melalui Sunnah kita diperkenalkan utusan Allah melalui Sunnah. Kenapa banyak orang Islam yang nggak sholat Jumat? Kenapa? Karena dia nggak kenal Al-Quran, karena dia nggak kenal Sunnah. Banyak. Dan kita rugi kalau kita nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Sunnah, rugi. Tapi udah Islam sih udah lumayan sih. Tapi ini kita cari tingkatan yang tertinggi. Kita mengenal Al-Quran, kita mengenal Sunnah. Melalui Al-Quran kita bisa mengenal Allah ya Rahman, ya Rahim. Apa ya Rahman? Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah pencipta langit, pencipta bumi. Itu melalui Al-Quran. Dan kita juga melalui Al-Quran kita bisa menjalani hidup dengan benar. Seperti kalau kita sholat di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Allah yang ngasih tahu, Allah yang bilang kita hanya kepada Allah saja menyembah, dan hanya kepada Allah saja meminta pertolongan melalui Al-Quran. Kalau kita nggak kenal Al-Quran, kita nggak ngerti caranya hidup, nggak ngerti. Kalau kita nggak kenal Sunnah, kita nggak ngerti juga kesempurnaan Islam. Karena berhubungan Al-Quran dan Sunnah itu terikat jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam Al-Quran hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan memohon pertolongan, disambung lagi di Sunnah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Melalui Sunnah disempurnakan. Apa katanya? Apa kata Rasulullah? Hanya Engkau-lah ya Allah sebaik-baik penolong. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita kecuali atas pertolongan Allah.
Ini penting kita mengenal sunnah, mengenal Al-Quran, penting. Penting. Itu kenikmatan yang tertinggi. Enggak semua orang dikasih kenikmatan ini. Kita minta, kita berusaha supaya kita bisa mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah, dan kita dituntun untuk menjalani hidup ini dengan enteng melalui Al-Quran lah, melalui Al-Quran. Orang kalau nggak berpegang sama agama, nggak berpegang sama Al-Quran dan Sunnah, pusing, repot, nggak ngerti mau kemana, mau jalan kemana nggak tahu. Melalui Al-Quran kita dituntun, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kan. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus, baik berupa di dunia maupun di akhirat kelak. Kita minta tolong ditunjuki jalan yang sudah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat, atau bukan jalan-jalan orang yang dimurkai Allah. Itu di Quran adanya di Quran. Kalau kita kalkulasi ya, kita sekarang hidup di dunia, sekarang kita ini sedang, yang jadi masalah utama hidup di dunia ialah saat ini kita sedang berperang kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bangun lagi, bekerja, beraktivitas, sampai Allah mewafatkan kita terus berperang. Kita sedang berperang ini, sadar gak kita sedang berperang? Perang melawan siapa? Perang melawan setan. Setan itu kendala utamanya. Kita ini sedang berperang. Nanti kita lihat siapa yang kalah dalam peperangan ini. Perang melawan setan. Definisi setan banyak, ada yang macam-macam deh. Kalau saya definisikan, saya kalkulasi, setan itu ialah sesuatu yang buruk. Pertama, sesuatu yang buruk. Terus yang kedua, sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Itu yang kedua, itu setan. Setan apa? Setan itu sesuatu yang buruk, itu setan. Bukan hanya iblis, jin doang yang setan, manusia juga banyak yang setan. Apa itu setan? Setan itu sesuatu yang buruk, pertama. Terus yang kedua, sesuatu yang mengajak keburukan. Itu setan. Nah, kita sedang berperang melawan setan. Kita sedang berperang melawan sesuatu yang buruk. Pertama, kita sedang melawan sesuatu yang buruk. Terus yang kedua, kita sedang melawan sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Ini peperangan yang kita hadapi sekarang. Jangan kalah. Kalau kalah kita rugi. Sabar. Kenapa kita nggak sabar? Karena kita nggak istiqomah. Kenapa kita nggak istiqomah? Karena kita nggak sabar. Gitu-gitu aja. Nanti siapa yang menang? Yang menang ialah yang sabar dan istiqomah. Coba lihat setan. Setan itu nih, saya kasih bocoran. Setan itu punya planning A, planning B, planning C, planning D, planning E, sampai planning Z. Kita punya planning apa? Kita nggak punya planning apa-apa, ya kalah lah. Harusnya kita juga punya planning. Kayak gini setan contohnya. Pas
pas azan berkumandang, Allah manggil kita untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum azan aja setan udah maju ngegoda kita. Jam, ntar deh sholatnya, gitu kata setan. Ntar sholatnya. Baru juga jam berapa? Baru juga azan, belum qomat, kata dia. Itu setan yang membisikin. Sebenarnya nih, suara setan terdengar jelas sekali, terdengar jelas. Kalau kita fokus, jelas sekali. Kita fokus deh. Jelas itu setan yang bisik-bisikin. Kan kita terkadang ya, kita berantem dengan diri sendiri. Ya, di dalam hati sepertinya kita berantem dengan dirinya sendiri. Enggak, mau sholat sekarang, jangan, ntar aja, baru juga aja belum qomat, kayak gitu ya. Itu bukan kita bukan berantem dengan diri kita sendiri, bukan. Kita berantem dengan setan sebenarnya, dan itu kedengeran sekali kalau kita fokus. Makanya harus fokus. Dia sedang menyerang kita, dan kita harusnya menyerang balik. Pas waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung setan bilang, baru juga azan belum qomat, ntar aja ke masjidnya pas qomat. Ini planning A-nya setan. Pas sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru juga qomat, ntar-ntaran aja deh, kata setan. Ini planning B-nya. Terus seperti itu. Pas kita sholat pun diganggu masih. Dalam keadaan sholat kita diganggu planning C-nya setan. Makanya dia punya planning A, B, C, D, E, F, G. Setan itu punya planning A, B, C, D, E, F, G. Pas kita sholat kita digangguin, ayo cepetan sholatnya. Itu dagangan tuh lagi nunggu, itu klien lagi nunggu, itu dagangan tuh ada yang beli gitu. Atau itu dompet kok taruh di mana ya, kata dia. Setan nggak gangguin terus. Pas kita selesai sholat, udah ya buru-buru pergi lagi tuh. Tuh dunia lagi nunggu, kata setan. Tuh dunia lagi nunggu. Tuh pasien banyak, gak usah zikir. Itu setan. Bukan kita yang berdialog dengan diri kita sendiri, itu setan yang berdialog. Ini masalah inti dari hidup kita sebenarnya. Gangguan setan itu, peperangan ini yang paling inti, dan kita harus memenangkan ini. Peperangan melawan setan. Gak usah takut, setan makhluk terkutuk, kita makhluk yang dimuliakan. Gak usah takut, hajar setan. Caranya gini, setan punya planning A, B, C, D, E, F, G. Kita juga harus punya planning. Lebih enak mana? Lebih enak diserang atau menyerang? Lebih enak mana? Lebih enak diserang atau menyerang? Ya lebih enak menyerang lah. Lebih enak menyerang. Kenapa kita selama ini diserang terus sama setan? Rugi dong, kita diserang terus. Caranya gini, sebelum azan tiba misalkan, kita langsung pergi ke masjid. Mau setan bisikin apa kayak, kita langsung pergi ke masjid. Kita sholat gitu. Setelah sholat ada bisikan setan lagi, udahlah gak usah zikir kelamaan, capek, pegel. Nah itu ada klien yang nunggu, ada pasien nunggu, dagangan tuh lagi laris-larisnya, gak usah zikir, kata setan. Justru kita malah serang setan dengan cara zikir lebih lama lagi. Tadinya kita biasa 3, zikirnya langsung jadi 100. Dilama-lamain. Itu menyerang setan. Setan pusing tuh kalau kayak gitu. Ngerti gak?
Kayak misalkan mau sedekah nih, setan ngeliat tangan kita pas ada di pas pegang dompet aja, setan langsung mantau. Nah kita harusnya mantau setan dong. Harusnya. Kenapa kita dipantau terus sama setan? Pas tangan kita pengen sedekah begini megang dompet, setan langsung bilang, oh jangan sedekah, nanti duit kamu habis. Kita serang setan dengan cara gak usah pakai mikir, kita sedekah langsung seret. Gak usah pakai mikir, serang setan, serang. Jangan mau dibisikin setan, ngikutin setan. Sebenarnya bisikan-bisikan setan gak berbahaya sama sekali buat kita. Ini catat. Sebenarnya bisikan-bisikan setan itu nggak berbahaya sama sekali untuk kita. Benar nggak berbahaya. Yang berbahaya apa? Yang berbahaya kalau kita ngikutin ajakan dan bisikan setan, itu yang berbahaya. Kita ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin nggak berbahaya. Dia cuma bisik-bisik doang di dalam hati kita, ngegoda-goda kita, nggak berbahaya. Kita jangan ngikutin. Kalau kita ngikutin, itu yang berbahaya. Bisikan setan nggak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau kita ngikutin ajakan dan bisikan setan. Pas kita megang dompet mau sedekah, langsung ada bisikan pasti. Kalau teman-teman fokus kedengeran tuh suaranya, seolah-olah kita lagi berdialog sama diri kita sendiri ya. Bukan, padahal itu dialog kita sama setan. Itu dialog kita sama setan. Dan hajar setan, gak usah kompromi sama setan, langsung sedekahin duitnya. Pas kita ngambil dompet gini, set ada duit 10 ribuan dua, langsung setan bisikin, udah 10 ribuan satu aja. Itu planning B nya. Planning A nya pas kita megang, planning A nya setan pas kita lagi megang dompet dibisikin sama setan kan jangan sedekah. Gak mempan, kita masih ngeluarin dompet kan. Terus dia punya planning B lagi. Setelah ngelihat duit kita ada 10 ribuan dua, planning B nya setan apa? Udah yang 10 ribuan aja, yang kecil aja kalau bisa tuh duitnya sedekahin. Itu planning B nya setan. Kita nggak mempan lagi, kita sedekahin semuanya. Jebret, itu namanya menyerang setan. Dan kita jangan mau diserang terus. Jangan mau. Pas kita sedekah pun masih setan punya planning D, planning yang lain. Apa kata setan? Waduh, kamu hebat ya, udah sedekahnya banyak katanya. Dibuat ria kita. Gimana itu setan tuh aktif banget ya. Sedangkan kita nggak aktif. Harusnya kita lebih aktif daripada setan kalau pengen menang. Pas waktu sholat tahajud ya Pak. Tahajud, apa yang kita persiapkan untuk bangun tahajud? Nggak ada. Sedangkan setan tuh rajin banget tuh. Pantaslah kita kalah melulu. Jangan mau kalah sama setan. Ini inti dari hidup tuh itu. Peperangan ini. Kalau kita menang kita lulus kita. Kalau kita kalah, ya jangan dong, jangan kalah. Perangnya apa? Pertama perang kesabaran. Kita harus sabar dulu, sabar. Kita sama setan sabaran mana? Kita sama setan sabaran mana? Karena setan tahu loh, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar ini bisa menjadi tameng. Jadi tamengnya itu kesabaran, tamengnya Allah, tamengnya. Orang yang sabar itu nggak bisa diutak-atik sama setan, nggak bisa diutak-atik karena dia punya tameng. Tamengnya itu kesabaran, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, paham ya? Kita harus punya ini, sabar. Sholat sabar,
Salat sabar, beramal soleh sabar, sedekah. Kadang-kadang kita sedekah nggak sabar, ya Allah, mana nih? Udah 2 jam saya sedekah belum ada balasannya nih. Balasannya nih, sabar. Kita udah sedekah, udah untung karena kita udah beramal soleh. Nanti itu buat kita, amal itu buat kita, amal buat kita. Karena nanti duit gak akan berguna, gak akan berguna di akhirat. Duit bergunanya di sini, di dunia. Duit bergunanya di dunia. Untuk apa? Untuk ditukar dengan amal soleh. Begitupun harta bergunanya di dunia, ditukar dengan amal soleh. Ilmu juga tukar buat amal soleh, semuanya buat amal soleh. Kendaraan kita, ya, pertama perang kesabaran. Kita harus sabar, kita harus punya tamengnya sabar, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita harus punya. Yang kedua istiqomah, kita harus istiqomah. Kenapa kita nggak bisa istiqomah? Ya karena kita kurang sabar. Kalau kita sabar bisa kita istiqomah. Gitu aja. Hah? Gitu aja dulu ya. Udah jam berapa? Udah gitu aja, nanti kita sambung lagi ya. Saya juga lagi pengen bikin video sama bikin film-film pendek tentang bagaimana supaya kita menjadi baik. Judul, coba teman-teman buka www.pengen-jadi-baik.com. Insya Allah mulai dari sekarang saya mau bikin video-video itu. Video pengen jadi baik, gimana caranya supaya jadi baik, gimana supaya caranya agar menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan kita bingung gimana caranya lebih baik. Ya udah, nanti buka di situ, nanti saya kumpulin. Ini lagi bikin videonya. Udah itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.